Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita boleh ada kembali terkumpul di tempat ini. Saya percaya ini semua bukan hanya rutinitas semata, namun kita benar-benar dari hati kita yang paling dalam merindukan persekutuan dengan Tuhan pada minggu pagi yang indah ini. Mazmur 101 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Haleluya. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami akan memulaikan ibadah ini. Biar Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah ini. Amin. Di dalam setiap kehidupan kita ada begitu banyak hal-hal yang mungkin kita lewati. Tapi di atas semua itu, kita tahu kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita. Tidak ada tempat lain untuk kita mengadu, saudara-saudara. Hanya Dialah sumber pengharapan yang sejati dan sukacita kita. Yesus, kekuatanku.
Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau menilik kami satu persatu. Engkau menggenggam kami di dalam tangan-Mu. Di setiap kehidupan kami tidak Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan. Haleluya.
di segala kami deklarasikan hari ini hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersungguh. Berikan tepuk tangan yang
saat ini kita akan segera masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman, mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tidak ada yang bisa kami perbuat untuk membayar setimpal dengan darah, dengan pengorbanan, dengan kasih setia. Pakai kami Tuhan, kami mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
syukur kami Bapa. Satu hal yang kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu, berbau harum bagaikan dupa Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Tibalah saatnya Bapa, kami rindu juga dibekali oleh sabda firman-Mu. Sebab menyadarilah kami semua hidup ini tanpa firman-Mu, kami akan jatuh sesat dan binasa. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, berbicara dalam setiap hati kami pribadi lewat pribadi. Kau yang terlebih mengenal siapa kami Tuhan. Isi hati kami dengan taburan firman-Mu. Lembutkan hati kami semua Tuhan. Hati yang mau bertobat, hati yang mau Tuhan ditegur, diajar, dinasehati oleh firman-Mu. Supaya kami bertumbuh, berbuah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Dan kami percaya segala kuasa iblis, setan, roh jahat sudah ditaklukkan di bawah kaki salib Kristus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sudah siap untuk menerima, mendengar firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur kalau hari ini boleh ada bersama-sama. 2 minggu berturut-turut nyelah hadir bukan karena mau menghilang, tapi karena ada pelayanan dan ada undangan. Di Tuhan, saya diberi tugas, saya mau pakai waktu yang diberikan kepada saya sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari-hari ini memang hari-hari yang menegangkan. Hari-hari membuat banyak orang penuh dengan tekanan, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga saudara, mereka bukan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi di saat-saat seperti ini seharusnya kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi anehnya kebanyakan orang lebih jauh dan memang sengaja untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Padahal saudara, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, tempat kita mengadu, tempat kita memohon pertolongannya. Dan kalau kita percaya sungguh, Tuhan sedang melatih hari-hari ini kehidupan kita supaya membawa kita lebih hari, lebih kuat di dalam Tuhan, sehingga menghadapi dunia yang semakin rusak ini, saudara, kita kuat dan dapat bertahan karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menopang hidup kita. Puji Tuhan, siang ini saudara, dari rumah sampai di perjalanan John Sokode, lama-lama mau khotbah. John, kalau Roh Kudus ada bekerja jangan dibatasi. Tapi kalau toh anak mau suka batasi, no nanti jatuh meti 10 menit, no? Supaya lekas amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau orang diumpamakan, semua orang yang hadir siang hari ini so dewasa kan, so mengerti bagaimana kita dulu pernah pacaran. Di sini juga banyak anak-anak muda, cowok dan cewek, orang tua, semua sudah pernah mengalami mungkin berpacaran kan. Kalau orang berpacaran itu bagaimana kan, saudara?
saudara, ada satu kerinduan Amin. yang ingin selalu untuk bertemu satu dengan yang lain. Apalagi sekarang dunia so canggih kan, so ada HP, orang bilang WA, so boleh saling berhadapan muka, bercerita untuk melepaskan rasa rindu, saudara. Demikian orang mengiring Tuhan. Amin. Orang harus ada satu kerinduan, satu keinginan untuk selalu bertemu dengan kekasih jiwa kami. Bukan hanya sekedar kekasih menyenangkan hati, tapi kekasih jiwa yang memberi orang kehidupan. Saya pernah dulu saudara pacaran dengan John, dia di Jakarta, kita di Manado. Setiap rindu dulu kasihan, nyana ada telepon rumah, nyana ada HP. Kok cuma ada surat-suratan. Kalau orang mau melepaskan rindu, sudah so tulis surat kasihan kirim le. Aduh, lama sekali mau tunggu akang dengan penuh kecemasan dan kerinduan yang sangat. Setelah tiba itu surat itu datang ke orang. Kau buka, ini hati mulai dudak. Apa ini gerangan? Dengan satu pengharapan, semua kata-kata yang tertulis itu indah dan menyenangkan hati. Amin. Saudara, biar di kamar mandi, di dalam kamar, ada di dapur mau masak, pegang terus itu surat. Oh, baca terus. Hanya sekedar untuk melepaskan rasa rindu. Demikian orang kehidupan. Kalau orang cinta itu Yesus, Amin. apapun yang terjadi dalam orang kehidupan, orang akan tetap mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Dimanapun kita berada, baik sedang duduk, berdiri, berjalan, masuk keluar rumah, apapun yang sementara orang kerjakan, orangnya akan lupa itu nama Yesus, yaitu cinta jiwa dan raga kita. Kita tidak mau untuk berpisah walaupun hanya sedetik saja. Namanya itu cinta. Jadi kalau orang mau mengiring Tuhan, kok cuma rasa-rasa mau melayani Tuhan karena ada terpaksa, tekanan, atau hanya karena dorongan-dorongan orang lain, itu namanya bukan cinta. Kalau orang mengasihi dan mencintai Tuhan, apapun yang orang lakukan, kerjakan itu untuk Tuhan. Seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara, bersyukur pagi hari ini orang sekeluar dari konteks firman Tuhan, tapi puji Tuhan, entah Tuhan mengingatkan saya supaya diingatkan dikala kita bercinta, tentunya kita ingin bermesraan kan, saling mengasihi, saling menuangkan waktu, saling memberi kata-kata yang orang bilang yang menguatkan, yang menghibur, pokoknya yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini waktunya kita sebagai gereja Tuhan, mari kita lebih mencintai Tuhan dari apa yang ada dalam dunia. Amin. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia selalu menawarkan perkara-perkara yang menyenangkan hati. Tapi yang sesungguhnya dunia tidak memberi dan tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam orang hati. Yang hanya bisa mengisi kekosongan hati ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, mari kalau kita sudah mengenal Kristus, bahkan
sudah menjadikan Dia Tuhan Juru Selamat dalam torang kehidupan. Saudara, mari torang jangan terbawa dengan arus dunia ini. Apalagi dunia ini sekarang sedang digoncangkan oleh virus corona dong bilang. Haleluya. Ada banyak orang penuh dengan ketakutan, mau keluar, mau bertemu dengan keluarga, saudara seni boleh, karena takut corona. Seharusnya orang harus takut itu Tuhan, karena Tuhan yang mengendalikan semua isi dunia ini, bukan corona. Jadi kalau waktu memang semua mati, tanpa corona, orang pun akan mati. Baru-baru ini saudara, ada tuh tetangga di muka patoran, DP Koko tinggal di Makassar. Ada baik-baik baru baku kirim kata apa itu, posting-posting di HP. Baru ada kirim lagu-lagu, itu air mata, Tuhan rangkai menjadi permata. Tiba-tiba kemarin ada berita duka, so mati. Nah ini saudara, kita tidak tahu kapan datangnya waktu Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Oleh sebab itu, sebelum waktu Tuhan datang, orang harus mempersiapkan diri. Sekalipun ada badai, ada gelombang, ada angin ribut, topan datang menerpa orang hidup, orang jangan tergoncangkan, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menopang kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini berapa ya? 2 minggu lalu John ada khotbah, 3 minggu lalu. Angin ribut diredakan. Siang ini orang mau mengulangi firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan yang sama, tapi masakannya berbeda. Amin. Ya. Karena sekalipun hanya satu ayat, bisa dijadikan beribu-ribu khotbah, saudara. Supaya apa? Orang tidak pernah merasa bosan. Kalau itu memang firman Tuhan. Bagaimana orang mau bosan kalau orang mau bertemu dengan orang pecinta, kan? Ya. Haleluya. Sedangkan orang mau bertemu dengan orang kekasih yang belum pasti, banyak DP konti dong bilang DP kebohongan. Tapi memang dasar wanita kebanyakan suka dibohong-bohongin dengan kata-kata mesra, janji-janji palsu. Senang sekali mau dengar Yesus hati-hati masih juga bertahan. Apalagi dan orang kekasih jiwa ini, saudara. Kekasih ini tidak pernah mengecewakan, selalu menyenangkan. Oleh sebab itu jangan pernah bosan kalau orang mau bertemu dengan orang kekasih jiwa kami. Puji Tuhan, mari orang sama-sama mau belajar firman. Orang mau baca kitab Markus, Perjanjian Baru, kitab Markus, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Perikopnya angin ribut diredakan. Pasal. Ya. Markus pasal. Markus pasal 4 mulai ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Saudara semua, orang membaca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah sertai dia.
menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, firman Tuhan saudara luar biasa. Angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35 berkata, hari sudah petang. Hari sudah petang. Artinya saudara, hari so amper malam. So petang toh, sesadikile semua malam tiba. Nah, sebab itu Yesus mengajak mereka pergi ke seberang untuk bertolak ke seberang. Artinya selagi masih ada kesempatan, Tuhan mau kita berpindah tempat dari yang gelap kepada yang terang. Sebelum terlambat, Tuhan mau orang pindah supaya orang jangan diliputi oleh kegelapan dunia ini. Jadi Tuhan bawa orang dari seberang, dari tempat pergi ke seberang. Dalam arti kata, selagi masih ada kesempatan, Tuhan mau orang berpindah tempat dari yang gelap kepada yang terang, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Pertama-tama saudara, di sini Yesus yang mengajak mereka. Tapi pada akhirnya terbalik. Mereka kemudian yang mengambil alih untuk membawa Yesus. Yang sebenarnya Yesus yang bawa pada orang toh. Tapi pada akhirnya tamu balik orang yang bawa Pak Yesus. Kok kasih biar Tuhan Yesus duduk di buritan sampai Tuhan Yesus tertidur. Seringkali saudara, orang seperti murid-murid Tuhan Yesus itu. Seringkali orang membuat Tuhan itu tertidur di dalam orang kehidupan, sehingga orang mengalami kesukaran dan kesulitan, penderitaan, badai, gelombang, angin ribut datang silih berganti dalam orang kehidupan. Karena apa? Orang tidak mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Orang yang mau memimpin Tuhan Yesus. Seringkali orang mau orang yang pimpin Tuhan Yesus. Orang mau Tuhan harus dengar apa orang mau. Bukan orang harus dengar apa Tuhan mau. Itu kehidupan manusia saudara. Seringkali hidup ini jadi susah, menderita karena orang so tahu itu Yesus, tapi orang kasih biar dia tidur di dalam orang hidup. Orang kasih biar dia tasono sadap. Nanti pada waktu angin ribut so datang, gelombang datang menerpa, itu gelombang itu air so masuk di dalam
terombang-ambing. Ini perahu hidup kita. Seringkali orang biarkan itu Yesus tidur. Orang yang tak kasih kesempatan Tuhan Yesus itu berkarya dalam orang kehidupan. Sehingga yang datang itu penderitaan, kesesakan, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit itu datang silih berganti menerpa orang kehidupan. Mereka ambil alih untuk membawa Yesus dalam perahu mereka dan mereka membiarkan Yesus tertidur. Sekalipun kita sudah lahir baru, saudara, tetapi sekalipun lahir baru, tapi sesungguhnya orang belum hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Itu kehidupan kita pada kenyataannya kebanyakan orang ya. Tapi saya percaya di sini rata-rata mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadikan Dia juru selamat di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, orang kasih biar itu Yesus tidur, kasih biar itu gelombang datang menyerbu orang kehidup. Biar lihat orang selahir baru, tapi sesungguhnya orang belum hidup dalam pertobatan yang sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Orang setia beribadah, orang rajin melayani Tuhan, tapi itu hanya sekedar menyenangkan hati manusia, supaya manusia dia setia, dia rajin. Padahal di hati ini saudara masih ada ganjalan-ganjalan. Orang belum bertobat sungguh-sungguh, sekalipun orang sudah dilahirkan baru. Lahir baru bukan berarti orang harus masuk ulang ke dalam rahim ibu. Dalam arti kata orang lahir baru, orang dibaptis dengan air masuk ke dalam, berarti orang mati itu kehidupan lama. Orang keluar dari air, orang mulai lagi hidup yang baru dengan firman Tuhan tentunya. Jadi saudara, orang seringkali setia dengan Tuhan, tapi orang yang kenal Dia secara pribadi. Orang hanya sekedar ikut-ikutan, dan orang tahu apa orang bilang ke Tuhan. Karena banyak kali begini saudara, orang berdoa, orang berdoa bukan orang menyenangkan Tuhan, bukan orang memuliakan Tuhan, tapi di dalam orang berdoa selalu meminta terus. Jadi orang ini jadi pengemis di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong rumah tangga saya, Tuhan tolong suami saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, tolong Tuhan. Selalu tolong. Ya pernah dalam orang hidup ini orang memuliakan Tuhan, menyenangkan itu hati Tuhan. Selalu minta tolong. Dan orang mau atur itu Tuhan dengar orang berdoa nih. Luputkan orang dari mara bahaya, kecelakaan, kesusahan, kesulitan, roh maut, bahkan roh kematian. Orang atur tuh Tuhan supaya jaga. Seolah-olah ini Tuhan ini orang penjaga, orang pesatpam. Orang atur itu Tuhan. Apa yang orang mau harus Tuhan lakukan dalam orang kehidupan. Sebenarnya orang yang harus dengar apa itu kata Tuhan. Sehingga sekalipun tofan datang dengan dahsyat mengamuk dalam hidup kita, orangnya tidak akan goyah. Kalau Tuhan yang memerintah atas hidup kita, bukan kita yang atur itu Tuhan. Orang yang perintah itu Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam orang kehidupan, so pasti apapun yang orang hadapi dalam kehidupan ini,
nyak perlu bimbang, nyak perlu ragu. Sedangkan orang kalau bergaul, berteman dengan seseorang yang punya jabatan tinggi, saudara, orang ada satu rasa kebanggaan dan orang ada rasa satu keamanan karena merasa dilindungi. Apalagi orang punya Tuhan. Tuhan yang mempunyai seisi dunia ini, Tuhan yang mempunyai nafas kehidupan kita. Apa yang harus perlu kita takutkan? Cuma seringkali manusianya tidak mengerti. Orang suka selalu mengerti kalau apa yang orang minta Tuhan harus kasih. Padahal saudara, kalau orang mengenal Yesus secara pribadi, apapun yang terjadi dalam orang hidup yang orang alami, saudara, orang berkata Tuhan itu baik. Dan kalau orang mengerti Tuhan itu baik, Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang membawa kita untuk lebih dan lebih lagi, saudara, naik jadi kepala bukan jadi ekor. Jadi orang harus bersyukur, orang berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan meluaskan masalah persoalan pergumulan datang silih berganti dalam orang hidup untuk membuat orang lebih kuat lagi. Dan orang akan dijadikan pemenang. Tuhan mau latih pada orang seperti prajurit. Nah, prajurit kalau mau pergi berperang, tentu harus latih dulu, mesti latihan dulu. Bagaimana menjadi prajurit? Kau mau maju berperang, kau dia lepe-lepe dong bilang, loyo-loyo. Rupa tapi anak bilang, mama, itu Alkitab yang kasih tinggal, lupa. Itu senjata, mak. Musuh tembak pada orang, baru orang mau cari orang senjata. Haleluya. Jadi itu saudara, kalau orang mau jadi prajurit yang kuat, siap untuk dipakai Tuhan, berperang menghadapi dunia ini, saudara, melawan penguasa-penguasa di angkasa. Karena orang mau dilatih jadi kuat, bukan mau berperang sesama kita manusia, mau berperang ini penguasa-penguasa di angkasa. Jadi orang harus kuat. Orang pe fisik harus kuat, orang pe iman harus bertambah, orang pe pengiringan Tuhan harus semakin bertambah-tambah supaya orang memang benar-benar jadi kuat dan jadi prajurit yang andal. Amen. Yang siap dipakai Tuhan untuk menghadapi musuh-musuh. Kalau orang lome, bukan cuma orang malu. Orang bilang, burung maju di medan peperangan, orang suka lebih dulu. Jadi kalau orang mau jadi prajurit Tuhan, orang harus kuat. Bagaimana orang bisa kuat? Yaitu dengan firman Tuhan. Orang jadi kuat karena firman. Firman dan doa disertai dengan iman tentunya. Supaya orang kuat. Karena waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba nyak mau lapor-lapor dulu, nyak mau bilang-bilang dulu. Sebentar kita mau datang ambil pangane sebelum pulang kampung. Jadi siap-siap. Kalau Tuhan mau datang dalam orang kehidupan, seperti itu tetangga yang tadi saya ceritakan. Ada tertawa bersenda gurau senang-senang, foto-foto kasihan, baku kirim lagu, tiba-tiba habis. Kong apa lagi? Sobat siap-siap kasihan mau pergi. Dengar kabar kemarin, so langsung dari rumah sakit so bawa di kuburan. Covid kata. Jadi keluarga dilarang untuk bertemu. Luar biasa ini iblis. Tipu daya iblis saudara. Dan orang yang tak usah pernah takut kalau
kalau memang orang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan orang sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan orang dibinasakan, saudara. Tapi Tuhan luaskan orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, supaya dengan maksud tujuan Tuhan, orang semakin hari semakin kuat. Dan orang mengingat itu kasih Tuhan, itu perbuatan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang pernah terlambat, saudara. Kalau mau ingat lihat orang ke keadaan sekarang, orang bilang bertubi-tubi. Satu belum selesai, satu sudah datang ulang, saudara. Di mana seorang manusia yang bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri, kalau bukan karena Tuhan yang memberi kekuatan? Sesungguhnya, saudara, dilihat secara mata begini, kami sangat kuat. Karena apa? Terus terang secara manusia kami tidak kuat, kami lemah, kami tidak berdaya. Sebab kami tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan yang ekstra. Tapi kalau kami dapat bertahan sampai hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Kami bisa kuat, kami bisa bertahan menghadapi segala macam pencobaan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi saudara, mari orang so kenal itu Tuhan, jangan sampai orang melepas. Tetap iring Tuhan apapun terjadi, saudara. Ada banyak keluarga yang bilang begini, "Leng, anu kok jang sok kata rohani. So kejadian begini, begitu lagi. Aduh, kasih yang menjadi apa yang menipu hidup ini dia. Satu belum kelar, so datang ulang satu, datang ulang lagi satu. Coba kata. Kan banyak jalan keluar, orang bilang. Muka surga kata ada banyak jalan mungkin akan. Orang bermaksud, kalau orang hanya nak kuat, selain Tuhan, orang bisa minta pertolongan dari mana-mana. Pak orang kuat, pak tukang ramal, pergi di kuburan. Masa orang semakin orang minta akan nasihat, sedang dia semakin dia minta apa-apa. Coba bayangkan. Jadi lah kok jangan sok rohani nyana. Coba coba. Pergi Jo, tanya-tanya bagaimana ini jalan keluar. Aduh, bagaimana ya kita bilang? Sekali di dalam Tuhan tetap Tuhan. Apapun terjadi, sekalipun kita orang bilang jalan angkat kaki, kita mau tetap dengan Tuhan. Karena kita percaya, di saat kita lemah Tuhan kuatkan. Di saat kita susah Tuhan hiburkan. Dan di saat kita tidak ada ketenangan, Tuhan memberi ketenangan. Tuhan selalu menghibur di saat orang perlukan, Tuhan selalu ada, saudara. Kau hanya dengan kesulitan, kesukaran begini orang mau menyangkal Tuhan, tidak setuju. Ada tawaran-tawaran begini, saudara. Dan kok susah begini, coba jangan kerja di orang. Pokoknya 1 jam 1 juta mau dapat. Karena cuma urus-urus begini dan begitu, orang memang minta ini minta itu. Sudah kita mau sebutkan, nanti ada yang tersinggung, saudara. Satu hari memang boleh dapat berjuta-juta. Lalu saya katakan, bagaimana ya? Siapa sih yang mau di juta-juta? Apalagi DP kerja ringan, kalau DP upah besar kan? Tapi bagaimana ya? Kita suka melayani Tuhan, kok kita mau melayani itu perkara-perkara dunia? Kok kalau ada orang yang kenal apa kita? Bagaimana ya orang mau bilang? Haleluya. Biar jono, biar kita susah-susah dari Tuhan. Kalau kita mau mati, biar mau pergi neraka,
kekal. Tapi kalau dengan Tuhan, puji Tuhan, sekalipun susah, orang jadi senang. Muka yang berseri-seri kalau ada Tuhan. Berbeda dengan orang dunia, saudara. Oleh sebab itu, di sini dikatakan, sekalipun bergumulan rumah tangga, ekonomi, sakit, penyakit, datang masuk menyembur dalam perahu kehidupan kita, sehingga perahu itu mulai penuh, padat dengan masalah, persoalan, pergumulan, dan seolah-olah orang sudah tak mampu untuk menghadapi. Apalagi sekarang, saudara, yang menjadi musuh kita bukan orang-orang di luar sana, orang-orang dalam. Di dalam tempat ibadah, aduh, dapat lihat bagus-bagus, saling senyum, saling puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tahu itu di hati sobat bunga-bunga dong bilang. Dan itu kita alami, saudara, bukan hanya sekedar berkata, Bapak dapat, salam, apa kabar, puji Tuhan, sehat-sehat. Ditahu di belakang-belakang sana kau seorang keteru, so banting-banting akan kasihan. Tapi mari orang belajar, kalau orang ada di dalam Tuhan, apapun kata orang harus membalas mereka dengan kasih. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Mana ada orang mau benci orang pediri? Boleh tuh, orang harus sayang orang pediri. Demikian kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Orang harus saling mengasihi, sekalipun itu so menyakitkan, berusaha. Bagi senang orang hati. Bukan hanya sekedar menyenangkan manusia, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari saudara, dengan firman Tuhan ini orang diajar untuk saling menopang, menguatkan, saling memberkati, mendoakan, saling topang, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau ada satu yang jatuh, mari orang angkat dia. Amen. Doakan dia. Amen. Supaya dia bangkit lagi. Tapi kalau orang setia beribadah, dapat lihat orang sejatuh, orang betaman lagi. Tak mati di skor, tenang lepas dia. Bagaimana saudara? Itu namanya penyiksaan diri sendiri. Dengan orang perbuatan sendiri, orang menyiksa diri. Orang siksa orang berdiri sendiri. Karena apa? Kalau orang ini bersaudara di dalam Tuhan, satu rasa sakit semua. Amen. Jadi orang harus butuh menolong dia. Orang angkat dia, topang dia. Kalau dia sesalah melangkah, nasihati dia dengan firman, dengan kasih. Sebab apa? Orang boleh bertobat bukan mendengar khotbah di atas mimbar begini, tapi orang boleh bertobat hanya dengan melihat kehidupan kita hari lepas hari. Kalau orang berkhotbah begini, untuk hidup hari-harinya betul, apa yang orang harus teladani? Itu hidup seperti itu. Kita selalu bilang kata Pedro John, jadi orang kasar. Kalau mau bicara, memang nggak pernah bapak pukul dia. Tapi kalau sampai dia bicara, oh tolong 7 turunan so mati di lubang kubur tak goyang-goyang. Seisi kebun binatang keluar habis semua. Tahu tuh isi kebun binatang? Segala macam DP nama-nama keluar. Tapi puji Tuhan, sekarang so bertobat. Amen. Sebelum terlambat. Dia selalu bertobat. Jadi sekarang kemarin biar kita apa orang bilang lewat sadiki, ya sabar.
baik-baik sekali. Haleluya. Memang kadang-kala Jakarta Slep kan sakit. Contoh tangan kontanya di pintu orang-orang. Sakit sekali. Cuma ini sakit ini tambah sepot buat orang. Oh Tuhan, terima kasih. Seringkali puji Tuhan, Tuhan kasih laki seperti ini. Haleluya. Bayangkan kalau Tuhan bagi laki sama dua, no, kita sebingung mau pilih yang mana. Oleh sebab itu, orang mengucap syukur Tuhan kasih cuma satu model bagi ini John Timo. Beruntungnya tidak ada kesiang bersamaan ada, Marco bilang sama sekali tidak ada. Amin. Oleh sebab itu bersyukur. Karena apa yang Tuhan beri itu baik adanya. Dan apa yang Tuhan beri jangan lagi orang buang, orang pisahkan. Orang rawat itu baik-baik. Ada tapi teman saudara, bagaimana dengan DP istri, dia seorang pendeta, aduh luar biasa di atas mimbar, kobar-kobar. Sedang mau berdoa makan bahasa roh kedua. Mar di rumah katu, di luar mimbar. DP bini memang jadi bulan-bulanan. Dia tendang, dia skop, dia tampilin, bangga biru bengko. DP tangkal hari di rumah ke kita. Curhat, dan jangan curhat ke manusia, curhat kepada Tuhan. Bilang semua akan ada masalah persoalan, bilang ke Tuhan. Dan sekali-sekali bilang ke manusia. Bayangkan saudara, di atas mimbar begini orangnya bisa tahu dari kehidupan yang sebenarnya. Dia pukul DP ini ke siang. Sampai DP anak satu gadis cantik jadi miring DP ontak. Karena stres dia DP papa perbuatan. Kurang mau bawa itu bantal dan tempat tidur di bawah mimbar. Supaya Tuhan kita senang kalau mau dengar DP lagi ada khotbah. Maka kalau pulang ke rumah penuh dengan tekanan, ketakutan. Bayangkan dia itu satu orang hamba Tuhan. Haleluya. Jadi orang menilai seseorang bukan lihat dari pribadinya begini saudara. Bukan dilihat dari dia berdiri di atas mimbar. Dia khotbah bersemangat, kasih firman Tuhan, memberi kekuatan, bertobat sebelum terlambat. Dia yang bilang bertobat, orang lain dengan bertobat, diri sendirinya tobat-tobat. Mari puji Tuhan. Sekarang dia sudah mati. Dan saya bersyukur dia mati cepat. Nah apa? Kalau dia belum mati, banyak jiwa-jiwa lagi yang disesatkan. Oleh sebab itu, terus terang saudara, kalau saya berdoa, saya bilang, biar itu keluarga, saudara, suami, siapa saja. Selalu saya berdoa kalau di jalannya untuk Tuhan, tolong Tuhan bina dia Tuhan. Bina Tuhan dia Tuhan, bawa dia jalan yang benar. Bawa dia dalam pertobatan Tuhan. Tapi kalau sudah bisa dibina, binasakan dia Tuhan. Supaya dengan maksud tubuhnya ini binasa, rohnya selamat. Tapi kalau dia mau bertahan hidup lebih lama, lebih rusak, lebih banyak jiwa-jiwa yang dirusakkan oleh dia. Sebab itu mari sekarang orang mau belajar berdoa. Kalau ada yang setia beribadah, kalau dia mulai menyimpang, kalau orang panggil, kasih nasihat dan firman, kalau nak dengar, berdoa jo sama di tepi doa. Tuhan bina Tuhan ke dia, tolong Tuhan bina ke dia, panggil dia dengan kasih-Mu Tuhan, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau saya mau dibina Tuhan, binasakan jo sekarang yang lama-lama. Haleluya. Supaya dia binasa. Jadi puji Tuhan saudara, jangan takut. Orang hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang orang hadapinya perlu takut.
sekalipun maut di depan mata. Puji Tuhan. Mati hari ini, sebentar, esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau orang mati dalam Tuhan, puji Tuhan. Berarti orang cepat mau bertemu dengan Tuhan. Maka kalau orang masih di luar Tuhan, sekalipun dia setia di tempat ibadah, bukan jaminan. Yang menjamin keselamatan itu hanyalah firman Tuhan. Orang taat, orang setia, orang beribadah dengan sungguh-sungguh, takut dan gentar akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan. Bukan takut karena Tuhan itu seram atau bagaimana ya. Tapi dalam arti kata, orang menghormati Tuhan. Beribadah dengan setia, saudara. Supaya jam 12 lewat 10 menit. Supaya sekalipun masalah datang, persoalan, kesesatan, penderitaan, dan kita tidak kuat lagi untuk menghadapinya, kita harus sadar kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Sehingga saudara, seberat apapun masalah persoalan kita, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari penderitaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saudara, yang menjadi pertanyaan dalam orang kehidupan, Yesus menghadapi ini masalah persoalan pergumulan dalam orang hidup. Orang harus datang ke Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang kasih semua orang beban masalah persoalan pergumulan. Nanti Tuhan yang akan menghadapi. Di sini dikatakan itu badai datang, tofan mengamuk dengan dahsyat, menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh. Nah, serta sepenuh, dorang sadar, dorang cari itu Tuhan, dorang panggil Tuhan, Guru, bangun. Dong kasih bangun ke Tuhan Yesus. Siapa namanya tak peduli pada orang semua binasa, kata. Kasih bangun ke Tuhan karena apa? Soalnya tak mampu menghadapi ini tofan badai angin ribut, saudara. Jadi kasih bangun ke Tuhan. Lalu Tuhan dia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara, kenapa orang harus diam, orang harus tenang? Karena di saat orang diam, orang tenang, di situ adalah letak kekuatan kita. Karena firman Tuhan bilang, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi di saat diperhadapkan dengan badai, tofan, angin ribut datang menerpa hidup kita, kita harus tenang. Diam dan tenang, tunggu pertolongan Tuhan. Karena orang bertolong diri sendiri, orang yang tak mampu. Oleh sebab itu, saudara, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa menjadi sangat takut? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, sungguh amat disayangkan saudara. Setiap ini murid-murid Tuhan Yesus, setiap hari, setiap saat, setiap waktu hidup bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal Dia secara pribadi.
Sehingga ada pertanyaan, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun, angin pun taat. Masa kan orang so hidup dengan Tuhan Yesus, orang tidak tahu itu siapa. Nah, saat ini orang semua yang hadir, orang jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun so hidup berdampingi dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi dan menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga hidup ini terasa berat, saudara. Jadi sekarang, mari orang mencari itu Tuhan Yesus, cari wajahnya, mohon pertolongannya, minta belas kasihannya. Orang kenal Dia secara pribadi, supaya kalau ada masalah datang dalam hidup ini, orang hanya tinggal menyebut namanya, dan orang tidak usah bingung lagi siapa gerangan orang ini. Masa sekian lama ada berjalan bersama dengan Yesus, kalau orang yang tidak kenal itu Tuhan Yesus. Jadi saudara, orang yang mengenal secara pribadi, bahkan menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan. Mari saudara, selagi pintu anugerah masih terbuka, orang datang cari itu Yesus. Bertobat sebelum terlambat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita jadi apa ya dong bilang, sedikit grogi karena apa? Sedih intimidasi dulu 10 menit. Awas deh, jangan lama-lama anak. Jangan lama-lama. Jadi saudara, bicara kadang-kala sota selip-selip jauh dan sota putar-putar jauh karena apa? Kurang lihat-lihat jam kita mau bicara suka salah-salah ternyata. Karena apa? So ada tekanan lebih dulu. Karena apa saudara? Orang kalau hidup di dalam tekanan, orang mau melayani Tuhan, orang melayani Tuhan. Tapi yang tak sebaik apa yang memang dari hati kita yang keluar. Orang bisa lakukan itu pekerjaan Tuhan karena terpaksa, karena ada tekanan, ada dorongan, ada intimidasi. Sehingga sekalipun orang mau lakukan itu, orang lakukan karena apa? Ada dorongan dari orang lain. Mungkin rasa takut, rasa bagaimana dong kita. Itu saudara. Jadi mari, kalau orang mau setia melayani Tuhan, layani itu Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan kita. Tidak perlu mau dengar-dengar orang lain. Orang ikut Tuhan, sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Apapun terjadi, nyanda usah takut. Karena seorang Tuhan itu, Dia yang mempunyai dunia ini, Dia yang mengatur semuanya. Dia yang mengatur kehidupan kita. Jadi orang tidak perlu ragu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Ferry. Mari kita bagi pemain musik dan menyembah Tuhan. Anugerah yang masih tersedia. Mari kita lanjutkan. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami diajar oleh firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan Yesus firman yang hidup itu. Kami diajar Tuhan untuk senantiasa supaya iman kami bertumbuh Bapak. Badai boleh datang, tantangan boleh datang, tapi ingatkan kami bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Kami diingatkan hari ini supaya kami tidak sekedar Bapa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kami diajar hari ini untuk lebih mengenal Tuhan.
Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau katakan kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai aku Sama
Kasih Tuhan angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Bapa dalam
dibangun di atas batu karang. Dan demi engkau dengar, alam maut, pintu gerbang neraka tidak bisa menguasai tempat ini. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau katakan bahwa kalau gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan, pelayanan ini dibangun oleh Tuhan, tidak ada satu setan pun yang bisa menghancurkan, tidak ada satu roh jahat apapun yang bisa menggagalkan, karena kami bersama dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Yesus kami melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Setiap roh intimidasi, setiap roh yang suka menghakimi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gagalkan rencana-Mu. Roh perpecahan, roh perselisihan, roh iri hati, roh kedengkian, kami mengatakan roh mementingkan diri sendiri, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau dengar iblis, kami yang ada di tempat ini, kami yang ada dalam tubuh Kristus di tempat ini, kami telah diikat dengan tali kasih Kristus yang tidak bisa diputuskan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syakata kalala ya lama nama dapat kasih. Kuliah ya lama kata kalala ya lama kasih. Kami akan terus bergerak, dan kami tahu waktu kami bergerak sama seperti Yesus dan murid-muridnya diterpa badai. Tapi kami mau katakan siang hari ini, badai tidak bisa menenggelamkan perahu yang ada Tuhan Yesus. Kami mau katakan, dengar engkau iblis, kami boleh menghadapi badai, engkau boleh melakukan badai, tapi dengar, badai tidak bisa menenggelamkan perahu tempat pelayanan di tempat ini, tubuh Kristus di tempat ini, sebab Kristus adalah kepala di tempat ini, tidak bisa ditenggelamkan oleh badai, oleh siapapun juga, oleh kekuatan apapun juga. Karena Yesus Kristus Tuhan berkuasa atas langit, bumi, surga dan segala isi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Bapa. Mata kami tertuju, sehingga hati kami bersuka cita, jiwa kami bersorak-sorai, tubuh kami sehat. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati firman yang telah maksudnya pembawa firman yang telah membawakan firman pada siang hari ini, Cileli. Semoga senantiasa diberikan hikmat yang lebih lagi, pengetahuan dan kekuatan, dan diberkati juga keluarga, pelayanan, apapun yang dilakukan pasti berhasil. Dan Minggu depan perjamuan kudus Pak Victor. minggu depan tanggal 31. Hah? Tanggal 1? Oh iya. Minggu depan perjamuan akan khotbah akan dilayani oleh Pak Victor.
akan segera mengakhiri ibadah. Ada pengumuman? Mari kita bangkit berdiri. Untuk Pak Koordinator doakan ulang tahun tanggal sekarang. Hah? Sekarang? Iya kak. Kalau gitu Iya. doa. Biasa. Kami mengundang yang berulang tahun untuk mengambil Amin. Iya pakai di nonton. Bud, mau di kursi duduk atau di? Oh, betul. Aduh, duduk di mana? Iya. Mari sama-sama kita hamba Ibu Leli maju ke depan. John, diangkat diri. Yang ada seorang hamba Tuhan di tengah kita dengan umur berapa Pak? 56. Luar biasa. 56 tahun yang dimahkotai Tuhan dengan kebaikan dan jenjangnya akan mengeluarkan rahmat. Percaya Tuhan dan serahkan hamba ini ke dalam tangan-Mu dan Kau pakai hari-hari ke depan untuk sebuah tugas Yeremia di akhir zaman adalah untuk mengembalikan bangsa Israel pada jalan Tuhan dengan pertobatan dan dengan amanat agung dan tidak kompromi di era new normal ini. Di bawah hamba-Mu ini Tuhan dalam satu penyembahan yang agung masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Musik ambil pot ini. berkata, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka di era new normal ini segala yang diperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya mereka jangan menggentarkan engkau di depan mereka. Ada 3 hal yang Tuhan ingin Bapak Victor sampaikan, yang tentang pertobatan,
tidak kompromi dengan segala dosa dan kejahatan. Dan yang ketiga adalah amanat agung, pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus dan bukan murid sebuah agama atau organisasi. Murid Kristus. Siang hari ini Bapa, di dalam tahta kasih karunia-Mu, Engkau menyediakan kasih Bapa yang sungguh sempurna. Engkau menyediakan darah korban yang sejati, dan Engkau menyediakan Roh Kudus pembaharui yang agung, membaharui hidup dari Bapak Victor Donggala bersama Ibu. Tiga perkara ini yang menjadi sebuah hadiah tahun baru untuk hamba-Nya ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Tidak ada yang lebih hebat daripada darah korban sejati Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lebih mahal daripada emas Roh Kudus itu. Tiga perkara ini akan turun siang hari ini. Izinkan kami hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, kami terbatas dalam banyak hal, tapi kami percaya tangan yang berlubang paku menggantikan tangan kami yang tidak sempurna ini. Itu sebabnya setiap kami hamba-hamba-Mu akan siap meletakkan tangan di atas pundak daripada hamba Tuhan ini. Mari rekan-rekan hamba Tuhan letakkan tangan-Mu, Ibu letakkan tangannya, dan kita berkata-kata kepada Tuhan untuk sebuah doa profetik kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai seperti Yeremia di akhir zaman ini untuk pulihkan bangsa Israel. Dia pakai Bapak Victor dan dalam memulihkan kekristenan di era new normal ini Tuhan, dengan berita pertobatan di mulutnya dan dengan api pertobatan dan dengan amanat agung yang akan Tuhan beri sampaikan kepadanya. Percaya hikmat akan murni, pewahyuan dari Tuhan dan hati nurani yang murni akan menyertai dia. Percaya makanya seperti Tuhan Yesus, dimanapun dia pergi berada, kebaikanlah yang dia salurkan, dan orang buta dicelikan, kusta dicahirkan, dan selumpuh berjalan karena nama Yesus ada dalam mulutnya. Sebabnya siang hari ini Tuhan, kami bersuka tidak di hadapan-Mu. Seorang hamba Tuhan dipertambahkan umurnya 56 tahun, dan kami percaya kesehatan sempurna turun oleh karena bilur-bilur menyembuhkannya. Dan hari ini Tuhan dia sehat segar oleh karena anugerah yang limpah. Dan kami percaya hari-hari ke depan Tuhan akan terus memulihkannya. Mana dia berada, kesaksian tentang kesembuhan dari hidup Yesus akan menyertai dia, dan kasih karunia Allah terus melimpah dalam hidupnya. Kami percaya pialanya akan penuh melimpah oleh karena Engkau adalah Gembala yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pada siang hari ini. Kami telah menerima anugerah yang sempurna. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Mari Bapak Victor akan melanjutkannya dengan doa. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Bahkan dengan wajahnya dia menerangi jalan hidup kita dan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil, dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita berkat sama-sama katakan amin. Bisa satu lagu apa itu? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
tahun. Tuhan terus memberkati. Amin. Thank you, saudara. Menyusul silakan. Dan kita akan menerima berkat makan bersama nanti. Tio akan berdoa untuk makanan kita. Masih kuat berdoa. Terima kasih yang ketua kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur pertanggungan tahun untuk Victor. Tuhan berkati Victor atas bantuan Tuhan dan pelayanan. Dan kami semua yang hadir siang hari ini Tuhan memberkati. Kita lagi kami akan makan minum, berkati makanan minuman supaya menjadi kekuatan baru. Lalu kami dari surga supaya makanan minuman menjadi kekuatan istimewa kekuatan Tuhan. Kasih Tuhan untuk syukur makan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, foto bersama. Foto bersama. Diundang semua jemaat dan jangan semua kita yang ada di sini berubah biar tepat di depan. Bilang kek kecil bilang balap-balap. Foto dah adek. Iya.